Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rinpa. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 8602351113. Di mana di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Baiklah, di video praktek kali ini saya memilih materi yaitu pemberantasan buta aksara. Selamat menyaksikan. Latar belakang perkembangan zaman saat ini semakin maju, terlihat dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi di segala bidang kehidupan. Selain itu, perkembangan zaman juga memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang pendidikan, sehingga mampu mendukung keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan jenjang pendidikan juga harus dibarengi dengan pemerintahan pendidikan. Ketika kebutuhan menjadi kompleks, kebutuhan pendidikan juga tumbuh. Namun, meskipun pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk belajar. Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan bersama oleh pemerintahan dan swasta. Ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Upaya untuk memastikan bahwa semua masyarakat menerima pendidikan formal atau sekolah, keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat tetap menjadi penghalang keberhasilan. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk bebas dari buta huruf, sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditemukan pula pada alinea pertama pasal 31 bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak warga negara yang buta huruf. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Yang kedua, mengetahui penyebab buta aksara. Dan yang ketiga, mengetahui upaya nyata pemerintah dalam pemberantasan buta aksara. Manfaat diseminasi terdiri dari 2 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoristis. Hasil dari makalah ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca tentang buta aksara. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penulisan diseminasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang sama di bidang buta aksara. Waktu dan pelaksanaan diseminasi ini ialah pada hari Kamis 22 Mei 2025, tepatnya di rumah salah satu warga yang bernama Bapak Rahendra yang bertempatan di Desa Setiajaya, Kecamatan Jirajaya, Jalan Pertamina Jerak Pendopo, kilometer 3, pukul 12 siang sampai dengan 4 sore. Pengertian buta aksara. Buta aksara adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan ketidakmampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Buta aksara dalam arti terbatas berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun. Faktor penyebab buta aksara. Yang pertama, kemiskinan. Ketidakmampuan orang tua membiayai anak-anaknya menyebabkan mereka putus sekolah sehingga menjadi buta aksara. Yang kedua, jauh dari layanan pendidikan. Contohnya di daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, anggapan bahwa sekolah tidaklah penting. Kebanyakan orang tua, khususnya zaman dulu, menganggap sekolah itu kegiatan yang sia-sia. Upaya pemerintah mengatasi buta aksara. Yang pertama, pemutakhiran data buta aksara. Pemerintah bekerja sama dengan BPS untuk mengukur capaian penuntasan buta aksara
dan diketahui peta persebarannya pendudukan sampai tingkat provinsi. Yang kedua, memperluas program pendidikan buta aksara. Melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kemampuan literasi warga. Mengembangkan literasi dilakukan melalui pendekatan masyarakat dengan mengembangkan metode pembelajaran dan pengelolaan. Yang keempat, mengakselerasi layanan pada program buta aksara yang padat penduduknya, mempercepat layanan dengan pembangunan jajaran dan senioritas masyarakat yang sudah tidak buta aksara akan terus dijaga dan ditingkatkan literasinya agar tidak kembali menjadi buta aksara. Strategi kegiatan. Yang pertama, memilih bahan ajar yang sederhana. Yang kedua, ukuran huruf dalam teks bacaan tidak terlalu kecil agar memudahkan dalam melihat dan membaca. Yang ketiga, membaca judul diawali oleh penulis untuk menghidupkan suasana. Yang keempat, untuk memudahkan memahami bacaan, diberikan penjelasan singkat yang dihubungkan dengan hal-hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, peserta memilih teks bacaan. Pada tahap ini, peserta bebas memilih teks mana saja yang akan dibaca sesuai bacaan yang disediakan dengan tema pertanian dan kesehatan. Tahap kedua, tahap membaca. Peserta membaca bacaan yang telah dipilih dan pembimbing akan mengajarkan bagian yang mengalami kesulitan tersebut. Yang ketiga, tahap evaluasi bacaan. Pemateri memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mengenai bacaan tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi geografis, kemiskinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pendorong munculnya buta aksara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama pemerintahan dengan dinas untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang bebas buta aksara. Yang terakhir adalah saran. Setelah pelatihan terkait dengan kegiatan mengentaskan buta aksara ini sangat diperlukan untuk dijadikan program di setiap elemen masyarakat sebagai upaya pemberantasan buta aksara.